Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu lagi nanti akan kembali di tahun yang selanjutnya akan berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Pertanyaan yang paling besarnya, akankah kita masih berjumpa dengan Ramadan? Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dimajukan walaupun sesaat. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia yang punya jiwa, punya napas, pasti akan merasakan kematian. Beruntunglah orang-orang yang beriman ketika dihadirkan oleh Allah bulan mulia, bulan agung, bulan ampunan, bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dia manfaatkan waktu 1 bulan tersebut, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang katanya bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan, dia kejar ampunan Allah di bulan Ramadan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dia segera meraih ampunan Allah, dia segera bertaubat kepada Allah, dia segera minta ampun kepada Allah, dan dia raih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dia tidak main-main ketika dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Yang katanya bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, dia gunakan bulan Ramadan siang malamnya tadarus Al-Quran, melantunkan ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan Ramadan untuk membaca Al-Quran, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hadir bulan Ramadan hatam Al-Quran 1 kali. Menjelang wafatnya Rasulullah, Nabi Muhammad hatam Al-Quran 2 kali hatam Al-Quran. Dia gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang katanya bulan Ramadan adalah bulan bersedekah, bulan yang baik. Dia gunakan untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang katanya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana dilipat gandakan pahala-pahala. Dia kejar pahala untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bekal dia menuju Allah ketika dia sudah pulang menghadap Allah, baik di alam barzah, lebih-lebih di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya khatib dalam kesempatan yang berbahagia yang mulia ini akan menyampaikan 5 hal besar yang diraih setelah perginya bulan Ramadan, setelah Ramadan meninggalkan kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang pertama yang diraih setelah kepergian Ramadan, bertambah takwa, bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut makan yang haram, takut minum yang haram, takut membicarakan yang haram, takut dengan korupsi yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan ancaman dari Allah, mendapatkan laknat Allah, mendapatkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah takut orang yang ditempa dengan Ramadan, dididik dengan Ramadan, digembleng, dilatih dengan hadirnya Ramadan. Dia tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Saat kalian dalam keadaan ramai, bertakwa kepada Allah. Lebih-lebih dalam keadaan sendiri, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dialah Allah yang tak pernah mengantuk, dialah Allah yang tak pernah tidur, dialah yang selalu mengawasi hamba-hambanya, merasa diri selalu diawasi oleh Allah, merasa diri selalu disorting oleh Allah, merasa diri
selalu berada dalam penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati melainkan mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan masih bertauhid, berpegang kepada akidah yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut makan yang haram, tiba-tiba makan yang haram diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut minum yang haram, ketika minum yang haram tiba-tiba diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut korupsi, tiba-tiba saat korupsi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian mati dalam keadaan tidak membawa iman, tidak dalam keadaan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan di dalam diri kita bahwa kita adalah hamba. Hamba itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Tugas hamba untuk beribadah kepada Allah. Tugas hamba meningkatkan kualitas iman takwanya di hadapan Allah supaya tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut itulah yang paling berharga nilainya di mata Allah. Rasa takut itulah yang membuat manusia yang muslim, manusia yang beriman hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah menghadirkan bulan Ramadan, 12 bulan kita diberikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. 11 bulan kita mencari nafkah, 11 bulan mata berdosa, 11 bulan fikiran berdosa, 11 bulan hati berdosa, tangan berdosa, kaki berdosa. Maka dihadirkan oleh Allah. Allah maha baik. 1 bulan, 11 bulan yang berdosa tadi dihadirkan bulan mulia oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa hambanya, dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia manfaatkan puasa dengan sebaik-baik mungkin karena iman, hanya mengharapkan pahala dari Allah, ridha Allah, balasan dari Allah, diampunkan dosa-dosanya yang lalu oleh Allah. Allah sampaikan itu kepada nabinya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak pernah ingkar, Allah tak pernah ingkar dengan janjinya. Kalau kata makhluknya yang paling mulia Nabi Muhammad diampunkan dosanya oleh Allah, maka pasti akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang beriman kepada Allah, yang selalu mensucikan jiwanya, hatinya, anggota badannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad khaba man dassaha. Dan celakalah dan rugilah orang yang beriman kepada Allah, yang selalu mengotori hatinya, jiwanya, seluruh anggota badannya. Maka kita dengan hadirnya Ramadan, dengan digembleng dengan Ramadan, tambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang pertama yang diraih oleh kehidupan orang yang beriman ketika dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hal yang diraih oleh orang yang beriman dengan hadirnya Ramadan, tambah taat dia solat berjamaah, tambah istiqomah dia memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang sanggup memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, yang percaya dia akan akhirat, yang percaya bahwa dia akan dihisab.
bahwa hisab yang pertama dari seorang hamba adalah salatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Nanti yang pertama dihisab dari seorang hamba itu adalah salatnya. Kalau salatnya bagus dengan banyak dia berjamaah di masjid, subuh berjamaah ke masjid, zuhur berjamaah ke masjid, asar berjamaah ke masjid, maghrib berjamaah ke masjid, Isya berjamaah ke masjid, dilatih dengan Ramadan, menghidupkan sunnah-sunnah qiyamul lail, tarawih di bulan Ramadan, ditunaikan dengan berjamaah. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang qiyam Ramadan, berangkat dari rumahnya untuk salat tarawih berjamaah karena iman, mengharapkan balasan pahala dari Allah, cari ridha Allah, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita supaya untuk tetap memakmurkan masjid, menghidupkan masjid dengan salat berjamaah. As-salatul jama'ati min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal daripada salat sendirian. Pahalanya 27 derajat. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid Allah nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia nanti di hari kiamat dia mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang memakmurkan masjid Allah, seorang laki-laki yang hatinya selalu tergantung kepada masjid. Maka dengan hadirnya Ramadan yang sudah kita tunaikan, kita hidupkan Ramadan dengan qiyamul lail, mengajarkan kepada kita bahwa kita untuk istiqomah memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang kedua yang diraih dengan pendidikan yang dilatih dengan hadirnya Ramadan. Yang ketiga yang diraih dengan hadirnya Ramadan untuk kehidupan orang-orang yang beriman. Ramadan mengajarkan kepada kita merasakan perasaan orang lain. Tambah rajin kita bersedekah, tambah rajin kita mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta itu masuk kepada tangan anak yatim, harta itu masuk ke perut orang miskin, harta itu masuk kepada orang-orang yang memerlukan. Harta itu yang diberikan, yang dititipkan oleh Allah, digunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga nanti hisabnya akan ringan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kau dapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Yakin dan percayalah, orang yang bersedekah, orang yang menginfakkan hartanya, yang menginfakkan rezekinya yang sudah dititipkan oleh Allah, mana qasat sadaqatum mimmal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya harta itu yang disedekahkan tidak habis, akan tetapi harta itu nanti menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta itu nanti akan bicara, ya Allah, ini hamba-Mu dulu ketika di dunia, ya Allah, Engkau titipkan harta, Engkau titipkan dia kemampuan, Engkau titipkan dia hati sehingga hatinya lembut bersedekah. Ya Allah, aku dulu sudah diinfakkan, disedekahkan di jalan yang Engkau ridho, ya Allah. Maka hari ini, ya Allah, kata itu harta, selamatkanlah hamba-Mu yang dermawan ini, ya Allah. Selamatkan hamba-Mu yang sangat luar biasa ini, ya Allah, dari jilatan api neraka, ya Allah. Karena api neraka tidak akan padam, api neraka tidak akan mati kecuali dengan infak sedekah yang dikeluarkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah
pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Orang yang sudah menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia nanti akan aman hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selamat dari ancaman Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata Allah. Allah mengatakan orang ini pendusta. Kalau dia sudah dikatakan pendusta oleh Allah, puasanya dusta, hajinya dusta, salatnya dusta, siapakah dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak cinta kepada yatim, orang yang tidak suka membantu yatim, orang yang membiarkan anak yatim kelaparan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan makan kepada orang yang miskin. Maka kita kalau sudah bersedekah dengan harta yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan selamat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang ketiga yang diraih dengan hadirnya bulan Ramadan, yang dipertemukan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal keempat yang diraih ketika orang yang beriman itu ketemu dengan bulan Ramadan, makin bertambah dia rajin duduk dalam majlis ilmu, makin bertambah dia belajar, makin bertambah dia mengaji, makin bertambah dia untuk selalu merasa kurang dengan ilmu yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan hadirnya Ramadan, ada kultum Ramadan, ada ceramah nuzulul Quran, ada ceramah agama dari seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama, maka bertambahlah ilmunya di hadapan Allah. Ketika Ramadan sudah pergi, tambah rajin dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu, orang yang beriman, tidak akan pernah susah hidupnya di hadapan Allah. Janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kehidupan, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Tidak akan miskin orang yang beriman dan orang yang berilmu dimanfaatkan ilmunya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, dari yang tidak paham jadi paham, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak dimengerti menjadi mengerti, karena Allah, cari ridha Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hal yang kelima yang diraih oleh kehidupan orang yang beriman ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah istiqomah dia membaca Al-Quran, tambah dekat dia berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah ringan lisannya untuk melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang baca Quran di dunia, nanti Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca nanti akan memberikan syafaat bagi orang yang senang, yang hobi membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu, surga itu kangen, ingin dimasuki oleh 4 golongan manusia. Di antaranya talil Quran, orang yang senang berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, orang yang senang berinteraksi dengan firman Allah. Al-Quranul Karim, dijadikan Al-Quran teman dalam hidupnya. Kalau dia mampu menjadikan Al-Quran teman dalam hidupnya, maka Al-Quran pasti akan jadi teman nanti ketika dikubur. Sudah tidak ada teman lagi, tapi Al-Quran bisa jadi teman nanti di kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bisa memberikan syafaat nanti di akhirat.
Al-Quran bisa memberikan pertolongan, kenyamanan, keringanan nanti di padang mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah kita berinteraksi dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.